Bab 4336 Apakah kamu berani membunuhku? Ye Bufan menyaksikan semua ini dengan tenang tanpa henti. Dia penuh rasa ingin tahu dan ingin melihat obat apa yang dijual wanita ini di labu. Setelah Ling Huwange benar-benar berurusan dengan Li Tiancheng, dia berkata dengan tenang, jika kamu membunuhnya, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bunuh aku, apakah kamu berani membunuhku? Titik. Seperti lelucon konyol, dia tertawa dengan arogan, penuh kebanggaan. Ye Bufan tenang dan tenang, katakan padaku, mengapa aku tidak berani membunuhmu? Karena wanitamu ada di tanganku. Ling Huwange berkata, aku tahu orang yang paling kamu sayangi adalah saudara perempuanku, dan dia sekarang ada di tanganku, dia akan hidup jika aku membiarkannya hidup, dan mati jika aku membiarkannya mati. Ya abadi, aku telah mengenalmu dengan baik selama bertahun-tahun, kamu bahkan bisa peduli dengan hidupmu sendiri demi seorang wanita, jadi kamu berani membunuhku. Kamu tidak berani sama sekali. Selama aku memelukmu, aku akan menjadi penguasa alam suci kekacauan. Ye Bufan tersenyum main-main, benar, kamu telah menangkapku. Ming Men. Dulu, aku tidak bisa mengendalikanmu, jadi aku memilih untuk membunuhmu, tapi sekarang berbeda. Ling Hu Lige ada di tanganku. Jadi kamu harus membungkuk padaku, berlutut di depanku, dan tangan itu sudah berakhir. Tanda tangani kontrak tuan pelayan dengan esensi dan darahmu. Kamu akan selalu menjadi pelayanku dan biarkan aku mendominasi seluruh dunia suci kekacauan, sehingga aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan Ling Hu Lige. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang menonton menjadi grogi. Ding Yuan, Luo Jisheng dan yang lainnya berlutut satu demi satu, Tuan Leluhur Suci, Anda tidak boleh menyetujui permintaan wanita ini. Hahaha, tidak ada gunanya, tidak ada di antara Anda yang bisa menghentikannya. Wange tersenyum lebih lebar lagi, kalian idiot tidak tahu seberapa besar pria ini menyukai adikku. Selama adikku ada di sini, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko apapun. Tangan, maka kamu memang telah menangkap hidupku. Ye Bufan berkata dengan ringan, tapi kamu selalu ingin aku melihat, di mana adikmu. Apakah dia ada di tanganmu? Kamu tidak perlu meragukan ini. Aku mencegah kamu kembali lagi 1.000.000 tahun yang lalu. Jadi aku selalu memegang perempuan jalang itu di tanganku untuk menggunakannya untuk memerasmu dan menjadikanmu anjingku yang menyedihkan. Titik. Li Tiancheng si idiot itu selalu berpikir bahwa dia banyak akal, tetapi ternyata tidak tahu bagaimana menjadi licik. Dia sangat berbeda dari saya. Ye Bufan berkata, dengan semua yang dikatakan, Anda harus membiarkan saya melihat orang itu, jangan bilang Ling Hu Lige sama sekali tidak ada di kota Vientin, atau dia disembunyikan di tempat yang sangat rahasia olehmu. Ling Hu Wange berkata, kamu benar. Untuk mencegah penipu, dia tidak akan ditempatkan di kota Vientin, jadi tersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Ye Bufan bercanda, apakah tempat yang sangat rahasia itu adalah sekte pedang pengejar jiwa? Lebih spesifiknya, itu ada di tambang bawah tanah. Awalnya, Ling Hu Wange masih percaya diri untuk menang. Dengan raut wajahnya dia sangat bangga secara drastis setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimana kamu tahu? Karena aku di sini. Sebuah suara dingin terdengar. Ling Hu Wange gemetar ketakutan. Keduanya tampak persis sama, dan mereka jelas merupakan wanita aneh, Ling Hu Lige, yang telah diselamatkan Ye Bufan dari sekte pedang pengejar jiwa sebelumnya. Kedua saudara perempuan itu adalah saudara kembar. Mereka terlihat persis sama, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Ling Hu Lige memandang adik di depannya, dengan emosi campur aduk di matanya, termasuk kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Setelah mengetahui bahwa Ye Immortal telah dibunuh oleh saudara perempuannya, dia sangat marah. Setelah mengatur segalanya, dia pergi untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Akibatnya, Ling Hu Wange menangis di depannya, mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya dan tidak punya pilihan selain dipaksa oleh Li Tiancheng. Akibatnya, Ling Hu Lige mengalah dan diserang secara tiba-tiba lagi. Dia tertangkap basah dan budidayanya disegel, dan kemudian dipenjarakan di sekte pedang pengejar jiwa selama 1.000.000 tahun. Bagaimana?
bagaimana kamu keluar? Ling Huwange berulang kali menegaskan bahwa wanita di depannya tidak berpura-pura, dan sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Ling Hu Lige tersembunyi di Sekte Pedang Pengejar Jiwa. Selain dia, sangat sedikit orang yang mengetahui berita ini. Selain itu, dia menggunakan trik keji untuk melukai Ling Hu Lige dengan parah dan membuatnya tertidur lelap. Biasanya, bahkan jika dia diselamatkan, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Ling Hu Lige di depannya tampak penuh energi, memancarkan paksaan besar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya yang kuat. Aku menyelamatkannya dari Sekte Pedang Pengejar Jiwa secara tidak sengaja, tapi dia tertidur lelap. Aku harus berterima kasih atas buah roh Dao, kalau tidak aku tidak akan bisa membangunkan. Adikmu kemarin Wan Yebufan yakin tidak ada yang salah dengan buah tersebut dan pihak lain pasti memiliki konspirasi di tempat lain, maka dia memberikan buah roh Tao kepada Ling Hu Lige. Hasilnya di luar dugaan. Ling Hu Lige, yang telah menghabiskan begitu banyak Chaos Bats tetapi tidak bisa bangun, terbangun belum lama ini. Namun, waktunya sangat sempit, jadi keduanya hanya mengobrol sebentar, mengkonfirmasi identitas mereka, dan kemudian datang ke istana surgawi Vientin. Kamu, Ling Huwange terkejut dan marah. Dia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak pernah menyangka bahwa rencananya yang melelahkan akhirnya menembak dirinya sendiri membangunkan Ling Hu Lige. Sekarang kartu trufnya benar-benar hilang, dan ada musuh lain. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, dan dia berkata dengan niat membunuh, kamu adalah wanita kejam dengan hati seperti ular. Kamu bahkan dapat menyerang saudara perempuanmu sendiri. Kamu pantas mati. Petik 2. Li Tiancheng memaksaku, tolong beritahu saudara iparmu dan ampuni aku kali ini. Melihat situasinya telah berakhir, Ling Huwange menjadi kasihan dan berlutut di depan Ling Hu Lige. Itu salahmu sendiri. Sayang sekali mati. Ling Hu Lige baik hati, tidak bodoh. Menghadapi saudara perempuan yang begitu keji, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menoleh ke samping. Pelacur ini, aku adalah biologismu saudari, kamu tidak peduli. Ketika Ling Huwange melihat permohonannya sia-sia, dia segera melarikan diri, dan wajah aslinya yang cantik berubah menjadi ganas. Dia melompat dari tanah dan meraih Ling Hu Lige seperti kilat. Awalnya, kekuatan Ling Huwange tidak ada bandingannya. Itu milik saudara perempuannya, tetapi 1 juta tahun telah berlalu, dan budidayanya telah meningkat pesat, sementara Ling Hu Lige hanya memulihkan sebagian energinya, dan masih jauh dari kembali ke kondisi puncaknya. Setidaknya dia masih tidak mampu menahan serangan sengit seperti itu dari leluhur tingkat 9, tidak mampu melawan. Ye Bufan sudah bersiap, dan berdiri di depan Ling Hu Lige, mengangkat tangannya dan meninju dia. Ling Hu Wange tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya tiba-tiba berbelok tajam di udara dan bergegas ke arah lain. Ternyata wanita ini sangat licik. Semua itu adalah tipuan untuk menyerang timur dan barat. Sasarannya adalah bukan Ling Hu Lige. Itu adalah Yu Hualing yang lebih lemah. Dia awalnya adalah leluhur suci tingkat 9. Hanya Ye Bufan yang bisa menekannya, dan yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Bereaksi, dan Yu Hualing terjatuh. Setelah dia berhasil, Ling Hu Wange kembali tertawa penuh kemenangan dan kembali menatap Ye Bufan. Ye Bufan, wanitamu ada di tanganku lagi, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bersikap arogan denganku. Petik 2. Bab 4337 Situasi keseluruhan telah diputuskan. Itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Kuksuzi bahkan lebih malu dan marah, dia tidak bisa membantu pada saat kritis, dan dia bahkan tidak bisa melindungi wanita leluhur suci. Orang tua itu hendak melangkah maju untuk menyelamatkan orang, tapi Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan memanggil semua orang di belakangnya. Ya abadi, bukankah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk masih ingin melindungi mereka saat ini? Ling Hu Wange berteriak, sejauh yang aku tahu, wanita ini sangat penting bagimu, dan dia pernah menjadi milikmu. Guru, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkannya. Sebagian besar alasan mengapa Anda datang ke alam suci kekacauan adalah karena cintanya yang begitu
Dalam padanya, dia dan hormati aku sebagai tuanmu mulai sekarang. Dia menjadi semakin bangga saat dia berbicara, merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan kehidupan orang lain. Tapi di luar dugaan, Ye Bufan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, tidak ada kecemasan, tidak ada kemarahan, dia hanya menatapnya dengan gembira dan tersenyum sangat aneh. Ling Huwange berkata dengan marah, "Mengapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhnya, atau menurutmu itu tidak layak untuk wanita ini?" Rasa sakit yang tajam di perutnya. Dia melihat ke bawah, saya melihat belati emas menusuk ke perut bagian bawah saya. Itu adalah emas surgawi dari harta karun spiritual chaos yang selalu berubah. Yu Hualing lah yang mengambil tindakan, tapi yang meledak adalah kekuatan tempur level Sein leluhur. Sialan, meskipun Ling Huwange tertangkap basah dan memblokir belati dengan kekuatannya yang kuat, dan lukanya tidak terlalu serius, dia masih sangat marah. Dengan satu tembakan telapak tangan, menurut idenya, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia masih akan melukai lawannya dengan parah dan mengeluarkan bau mulut. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia mengangkat tangannya, Yu Hualing menghilang, dan menghilang begitu saja ke dalam kehampaan. Ternyata itu adalah tubuh Tao. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Bufan tidak panik, karena ini sama sekali bukan Yu Hualing yang asli, tetapi pihak lain yang berpura-pura menjadi tubuh Tao. Benar, Yu Hualing bukan hanya palsu, tapi Xuan Yuan Linglong juga palsu. Ye Bufan terkekeh, kamu sengaja memperlakukanku seperti ini. Bagaimana aku bisa ceroboh dan mengetahui bahwa ini adalah kolam naga dan kolam harimau? Sarang, beberapa persiapan harus dilakukan. Kamu, Ling Huwange tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan hatinya tenggelam ke dasar. Tanpa Yu Hualing, dia tidak lagi memiliki kartu truf di tangannya. Jadi bagaimana dia bisa menawar dengan pihak lain? Awalnya, dia mengira dia banyak akal dan ingin menggunakan pihak lain untuk membunuh Li Tiancheng, dan kemudian menggunakan Ling Hu Lige untuk meminta pihak lain agar tunduk padanya dan menjadi alatnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa semua orang memikirkan semua yang ada di depannya. Alih-alih mengambil keuntungan apapun, dia malah ditusuk oleh pihak lain. Ya abadi, kamu kejam. Tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan mendapatkan hutang ini. Ling Huwange mengucapkan kata yang kejam, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Pada titik ini, mustahil untuk kembali, jadi idenya adalah melarikan diri dengan cepat. Tapi yang tidak dia duga adalah sesaat kemudian, sosoknya muncul 100 kaki jauhnya, seolah-olah dia menabrak dinding yang tak terlihat sangat malu. Ini, bagaimana ini mungkin? Ling Huwange terlihat panik dan dengan cepat menggunakan teknik pergerakan luar angkasa lagi, namun hasilnya masih sama. Sepertinya ada dinding tembaga dan besi yang mengelilingi area tersebut, sehingga tidak mungkin meninggalkan. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, jika Anda tidak bisa berlari lagi, semuanya sudah berakhir. Dia mengeluarkan jimat emas lagi, dan cahaya keemasan bersinar, membungkus tubuhnya, tetapi hasilnya tidak ada bedanya. Tepat setelah meninggalkan Baizhang, dia menabrak dinding tak kasat mata dengan keras dan tubuhnya muncul lagi. Ye Bufan melihat segala sesuatu di depannya dengan senyuman tipis, bukannya tidak sabar atau tidak sabar. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru mengambil tindakan adalah karena dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan teknik kontrol langit Qian Kun yang telah dia pahami, dia dapat memblokir jarak 1000 kaki sesuka hati, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari formasi baja dinding jari sebelumnya. Ya abadi, kamulah yang melakukannya. Ling Huwange kaget dan marah, tapi kemudian ekspresinya berubah dan dia berlutut di depan Ling Hu Lige lagi. Kakak, kamu adalah saudara kandungku, kamu tidak bisa berubah begitu saja, mata buta lihat aku mati. Aku adik kandungmu, kamu baik sekali, tolong selamatkan aku kali ini. Oke. Aku tahu itu salah, aku benar-benar tahu itu salah, dan aku berjanji tidak akan pernah melihatnya. Sengsara lagi, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Dia berkonspirasi dengan orang luar untuk membunuh suaminya dan memenjarakannya selama jutaan tahun.
Meskipun dia melakukan kejahatan keji dan memiliki hati yang kejam, dia tetaplah saudara perempuan kandungnya. Dia pada dasarnya baik hati, tetapi saat ini, dia merasakan sedikit intoleransi di hatinya. Melihatnya seperti ini, Ling Huwange sangat gembira, dan sepertinya melihat harapan untuk hidup kembali. Dia sangat mengenal saudari ini, dan dia sangat baik sehingga dia hampir bodoh. Bagaimanapun, dia tetap tidak bisa kejam pada dirinya sendiri, dan dia bisa sukses selama dia memohon lagi. Demikian pula, dia juga memahami Ye Immortal. Selama saudara perempuannya berbicara, pihak lain tidak akan menolak. Dia memiliki angan-angan di benaknya, tetapi sebelum dia dapat berbicara lagi, cahaya keemasan melintas dan menembus tepat di antara alisnya. Ye Bufan lah yang mengambil tindakan. Emas surgawi yang selalu berubah di tangannya berubah menjadi tombak yang panjangnya sekitar 10 kaki, yang langsung menembus dahi lawan, dan ujung tombak berwarna merah darah menembus dari belakang kepala. Bagaimana dia bisa begitu berhati lembut di hadapan wanita seperti ular? Di kehidupan sebelumnya, hanya karena wajah Ling Hulige, dia mengakomodasi wanita ini dengan segala cara, dan pada akhirnya keduanya terbunuh. Sekarang saya telah bereinkarnasi dan mengalami banyak hal, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi. Jiwa Ling Huwange meluap dari atas kepalanya, dengan ekspresi tidak percaya dan panik. Kakak, selamatkan aku. Dengan hanya secercah jiwa yang tersisa, dia benar-benar panik. Jika dia ingin terus hidup, dia harus meraih secercah harapan terakhir. Tapi yang menyambutnya adalah api oranye yang memenuhi langit, memurnikan jiwa sepenuhnya menjadi ketiadaan dalam sekejap mata, tidak meninggalkan satu pun pecahan pun. Orang kuat dari leluhur suci tingkat 9, Ling Huwange, yang telah menduduki istana surgawi Vientin selama jutaan tahun, akhirnya pantas menerima hukumannya dan dihancurkan secara fisik dan mental. Lihat leluhur suci. Leluhur suci itu perkasa. Setelah terkejut, semua orang yang hadir berlutut, termasuk Ding Yuan, Luo Jisheng, dan mereka yang datang demi reputasi Ye Jiangxai. Bahkan Kuxuzi pun berlutut di tanah dan sujud. Sebelum dia mendapatkan warisan, dia adalah muridnya. Setelah dia mendapatkan warisan, dia adalah leluhur yang abadi. Semuanya, bangun. Ye Bufan melambaikan tangannya, meminta semua orang untuk berdiri, dan kemudian secara pribadi melangkah maju untuk membantu Kuxuzi. Sekali menjadi guru, selalu menjadi guru, kamu adalah tuanku kapanpun. Redup dan aku salah mengidentifikasi leluhur suci, tolong hukum aku. Semua orang di rumah Tiandu yang dipimpin oleh Ding Yuan berlutut untuk meminta maaf lagi. Itu bukan salahmu. Kamu masih bisa setia kepadaku setelah bertahun-tahun tanpa kesalahan atau kelebihan apapun. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, orang-orang ini merasa lega. Meskipun situasi keseluruhan telah diputuskan sekarang, masih banyak dampak yang harus dihadapi. Ye Bufan berkata kepada Kuxuzi, Tuan, Anda akan menjadi manajer umum Istana Surgawi Vientin mulai sekarang, dan Ding Yuan akan bertanggung jawab untuk membantu. Kami akan melakukan yang terbaik. Memimpin semua orang untuk memulai dengan cepat masuki peran dan atur segala sesuatu di Istana Surgawi. Mereka yang tertipu oleh Ling Huwange bisa diselamatkan, sedangkan mereka yang setia pada Li Tiancheng dan kedua orang itu bisa langsung dibasmi. Saat orang-orang ini pergi, mata Ye Bufan melayang dan tertuju pada kepala pelayan, Duan Mufeng. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah bawahan langsung Ling Huwange. Karena Kuxuzi telah ditunjuk sebagai manajer umum, tidak perlu tinggal di sini. Dengan lambaian tangannya, sesuatu yang sekuat Duan Mufeng langsung berubah menjadi kabut darah di seluruh langit. Bab 4338 Peristiwa Masa Lalu. Melihat pemandangan ini, Raja jahat dari semua binatang, yang membeku di sampingnya, mengecilkan pupilnya dan menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia ingin berbicara, tetapi tubuhnya tertutup rapat dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, apalagi jiwa melarikan diri atau merampas tubuh. Di hadapan kekuatan absolut, dia seperti badut, sama sekali tidak mampu melawan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil jiwanya langsung dari istana Niwan. Selamatkan hidupmu, Tuan Ye, selamatkan hidupmu. Demi aku yang telah menyalahkanmu begitu lama, tolong ampuni aku sekali ini saja.
Terbebas dari kekangan tubuh fisiknya, sang penguasa jahat 10.000 binatang akhirnya bisa berbicara, dan terus memohon belas kasihan. Lepaskan kamu. Ye Bufan tersenyum dingin, kamu telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan kamu telah berkomplot melawanku dari awal sampai akhir. Beberapa waktu yang lalu, kamu bahkan ingin merebut tubuhku. Orang-orang seperti kamu yang memilikinya melakukan begitu banyak hal jahat dan melakukan kejahatan keji seperti itu seharusnya tidak ada sama sekali. Pergilah ke neraka di dunia ini. Ye Bufan sudah lama membenci pria licik ini, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Tidak ada jejak belas kasihan sekarang. Dia mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan lembut, langsung menghancurkan jiwa penguasa jahat 10.000 binatang. Setelah melakukan semua ini, dia kembali menatap Ling Hu Lige. Meskipun ingatannya belum lengkap sekarang, perasaannya terhadapnya telah pulih sepenuhnya. Saling berpegangan tangan, keduanya naik ke udara, melayang di udara, menatap istana surgawi Vientin dan kota Vientin di bawah kaki mereka. Setelah hening beberapa saat, Ye Bufan berkata, kamu tidak menyalahkanku karena membunuhnya, bukan? Tentu saja tidak. Ling Hu Lige menggelengkan kepalanya, Wange telah melakukan banyak hal jahat selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak adil. Dia adalah orang yang baik, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ling Hu Wange sepenuhnya bertanggung jawab atas kemalangannya sendiri. Tapi jika dia harus melakukannya lagi, dia tetap tidak akan sanggup menanggungnya. Ye Bufan mengangguk, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi setelah aku mati. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Meskipun situasi keseluruhan telah diputuskan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ling Hu Lige melihat ke kejauhan dengan ekspresi mengenang, dan perlahan mulai bercerita. Saat itu, Anda meramal heksagram untuk diri Anda sendiri, dan heksagram itu sangat tidak menyenangkan, jadi Anda membangun patung di aula ini. Konon warisannya akan ditinggalkan di sini. Faktanya, tidak demikian. Anda dan saya masing-masing memiliki batu giok pengunci jiwa, harta paling berharga dari langit dan bumi. Anda menyimpan kekuatan warisan yang sebenarnya di bagian saya ini. Dan tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini. Kemudian, Anda terbunuh dan jiwa Anda dicekik, tapi pecahannya diam-diam dikumpulkan oleh giok pengunci jiwa. Masuk. Setelah saya mengetahui beritanya, saya kesakitan. Menurut kesepakatan antara Anda dan saya berubah menjadi klon, mengambil 2 potong batu giok pengunci jiwa, dan menggunakan kerucut kosong untuk menembus kehampaan dan pergi ke dunia peri untuk mereinkarnasimu melalui metode rahasia. Petik 2. Ternyata sebelumnya, baik Ye Immortal maupun Ling Hu Lige memiliki teknik klonnya masing-masing. Ye Immortal dapat mengubah 3 makhluk murni menjadi makhluk murni, 1 roh, sedangkan Ling Hu Lige adalah penjelmaan di luar tubuh. Dia meminta klonnya untuk membawa batu giok pengunci jiwa ke dunia peri untuk reinkarnasi, sedangkan yang asli pergi ke Ling Hu Wange untuk menyelesaikan masalah dengan sangat marah sekte selama 1.000.000 tahun. Ye Bufan bertanya, jadi Kaisar Suci Abadi di alam abadi adalah reinkarnasi pertamaku. Ling Hu Lige mengangguk, saya pikir menggunakan harta karun spiritual kekacauan untuk menembus kehampaan dan pergi ke alam abadi tidak berada pada antarmuka yang sama. Anda diperhatikan, jadi Anda tidak diperbolehkan menyembunyikan terlalu banyak. Dengan bakat super Anda setelah reinkarnasi, Anda dengan cepat menjadi orang terkuat di dunia itu, dan Anda juga menggunakan nama kehidupan Anda sebelumnya, yang disebut Kaisar Suci. Abadi masa-masa indah tidak berlangsung lama, dan entah bagaimana berita itu menyebar kembali ke dunia suci kekacauan. Ling Hu Wange memecahkan penghalang antara dunia suci kekacauan dan dunia abadi, dan membuka jalan menuju dunia abadi. Saya tidak mengetahuinya pada saat itu, dia tiba-tiba datang ke dunia abadi. Saya akan membunuhmu segera setelah saya mengambil tindakan. Untungnya, wanita itu tidak mengetahui tentang batu giok pengunci jiwa pada saat itu, jadi dia memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Ye Bufan mengerutkan kening, kalau begitu kamu mengirimku ke bumi. Itu benar, Ling Hu Lige berkata, setelah belajar dari masa lalu, aku menjadi sangat berhati-hati kali ini. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan Ling Hu Wan melakukannya, itu lagi. Ge menemukan bahwa jika tidak,
kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jadi saya menemukan antarmuka dengan energi spiritual yang paling miskin. Tingkat biksu di sana sangat rendah. Seharusnya tidak ada berita kembali ke Chaos Holy dunia. Saya meminta Anda untuk melakukannya lagi. Reinkarnasi, karena jiwa Anda sangat kuat, Anda tidak perlu khawatir mengganggu reinkarnasi. Jadi Anda meninggalkan giok pengunci jiwa dan botol pemurnian iblis harta karun spiritual kekacauan di antarmuka itu, dan menerima seorang murid bernama Qin untuk mengajarinya beberapa keterampilan. Biarkan keturunan keluarganya menjadi wali Anda untuk generasi yang akan datang. Ye Bufan mengangguk, pada dasarnya memikirkan hal-hal di bumi. Ada batasan formasi yang terukir pada batu giok pengunci jiwa yang tidak dapat dibuka oleh siapapun kecuali garis keturunan Anda sendiri, apalagi mendapatkan warisan. Namun, dia tidak memiliki ingatan setelah reinkarnasi. Dia memasuki reinkarnasi berulang kali, tetapi tidak dapat memperoleh kekuatan warisan sampai terakhir kali. Adapun keluarga Qin tempat tinggal Qin cucu, dia harus menjadi murid keluarga Qin yang diterima Linghu Lige saat itu. Hanya saja warisan itu bertahan terlalu lama, dan keluarga Qin benar-benar jatuh ke dalam keadaan biasa-biasa saja, memutus warisan budidaya, dan menjadi keluarga biasa. Botol pemurnian iblis itu akhirnya dilelang dan dikembalikan ke tangannya sendiri secara tidak sengaja. Ye Bufan bertanya, siapakah Ye Xiaoyao itu? Linghu Lige berkata, itu adalah tanda spiritual virtual yang saya tambahkan ke warisan. Tidak ada orang seperti itu sama sekali. Tujuan saya saat itu sangat sederhana. Jika Anda terjebak di antarmuka tingkat rendah bumi, kemudian mengandalkan kekuatan warisan tingkat pertama untuk menjadi biksu biasa, dan setidaknya Anda bisa menjalani kehidupan yang stabil. Dan Ye Xiaoyao harus menemukan sumber untuk ini warisan, agar tidak mengungkap reinkarnasimu. Rahasia. Itu dia. Ye Bufan mengangguk. Dia terkejut bahwa dia telah memperoleh sebagian besar kenangan dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan orang seperti Ye Xiaoyao. Selain batu giok pengunci jiwa dan botol pemurnian iblis, apakah kamu masih meninggalkan yang lain? Linghu Lige menggelengkan kepalanya, antarmuka bumi terlalu rendah, meninggalkan dua benda ini saja sudah cukup, dan sisanya aku tinggal di dalam dunia abadi dan benua Kunlun. Misalnya, saya menanam pohon Bodhi, sumur kemurnian, dan jembatan Sansheng. Ngomong-ngomong, saya juga punya teknik mengubah tiga hal murni menjadi satu nafas alam abadi pada saat itu. Benda ini tidak bisa dipraktikkan oleh siapa pun kecuali tubuh kekacauanmu, jadi kamu tidak perlu khawatir benda itu akan dicuri oleh orang lain berkata, kalau begitu, Dewa Petir. Apakah teknik pembentukan tubuh, teknik tempur tubuh dalam api, juga dibuat olehmu? Linghu Lige menggelengkan kepalanya, hal-hal itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu harus tahu bahwa dunia itu sendiri memiliki peluang yang tidak terbatas, dan setiap antarmuka memiliki peluang yang tidak terbatas. Itulah masalahnya. Saya tidak tahu sisanya. Itu hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan Anda setelah kelahiran kembali. Petik 2. Ye Bufan memahami pernyataan ini. Bagaimanapun, memang demikian terlahir kembali sebagai pria yang kuat dan memiliki keberuntungan yang sangat kuat, ditambah dengan berkah dari Yiloxiang dan fisik khusus wanita lainnya, masuk akal untuk memiliki kesempatan. Misalnya, menemukan cincin penyimpanan di bumi, memasuki istana Raja Naga secara tidak sengaja, mempelajari keterampilan memurnikan senjata Tiangong di kemudian hari, memperoleh warisan Dewa Petir, semuanya merupakan perwujudan keberuntungan. Beberapa hal dapat dijawab, dan beberapa hal akan selalu menjadi misteri. Ye Bufan bertanya lagi, bagaimana dengan klonmu? Kenapa aku belum bertemu dengannya? Bab 4339, Krisis di Bumi. Itu telah dihancurkan. Linghu Lige berkata, untuk menghindari keberadaanmu ditemukan, klon tersebut kembali ke dunia peri, dan akhirnya bertemu dengan Linghu Wange. Seperti yang kamu ketahui dalam inkarnasi eksternal, kekuatan klon tersebut tidak sebaik itu, sebagai tubuh aslinya, jauh lebih buruk, jadi langsung hancur. Keduanya mengobrol sebentar dan bertukar informasi. Linghu Lige bertanya, suamiku, apa rencanamu untuk masa depan? Ye Bufan berkata, setelah mengalami banyak hal,
saya sudah mengesampingkannya sepenuhnya sekarang. Yang terpenting adalah bersama orang yang saya sukai. Tidak mengecewakan siapapun di antara Anda, dan kemudian memiliki banyak anak, istri dan anak, dan menjalani hidup bahagia tanpa rasa malu setiap hari. Ini adalah alam kehidupan tertinggi. Ngomong-ngomong, aku akan membawamu menemui putriku. Setelah membunuh Li Tiancheng dan Ling Huange, leluhur suci abadi kembali, semuanya menjadi sederhana, dan Kusuzi serta yang lainnya dapat dengan mudah melakukannya itu. Bumi kemudian sepenuhnya menstabilkan istana surgawi Vientin dan kota Vientin. Ye Bufan mengumpulkan semua kerabatnya, dan semua orang mengadakan reuni yang bahagia. Sekarang tidak ada lagi keraguan. Setengah bulan kemudian, melalui teknik kultivasi ganda, kekuatan semua orang telah ditingkatkan ke tingkat ke-9 dari leluhur suci. Ketika semuanya sudah benar-benar stabil, dia mulai mencari jalan pulang. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat setelah pergi begitu lama. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah sepenuhnya memahami teknik kontrol langit Qiankun, dan sangat mudah untuk melintasi penghalang ruang angkasa. Serahkan alam suci kekacauan pada kendali Kusuzi, biarkan semua orang kembali ke istana Raja Naga untuk sementara, dan kemudian mulai melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Bumi, perbatasan barat laut, tempat perang salib pernah terjadi. Saat ini, ada bumi yang hangus di sini. Gunung, sungai, pepohonan, dan sungai semuanya telah rata dengan tanah. Hanya karakter Cina berwarna merah darah di monumen perbatasan yang sangat mencolok. Lin Zentian berlumuran darah, matanya dipenuhi asap tebal, dan udara dipenuhi bau tembakan. Langit dipenuhi dengan drone yang terbang bebas, dan tembakan artileri yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh bumi seperti ular yang berapi-api. Tank tak berawak dan kendaraan tempur tak berawak di darat sama banyaknya dengan belalang, tanpa akhir sejauh mata memandang. Kemanapun ia melewatinya, tidak ada bekas baju besi yang tersisa, tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Di pihak Tiongkok, dia adalah pemimpinnya, dan di sampingnya berdiri Dewa Pedang Situ Changkong dan Guru Tao Zhang Daoquan. Ada juga sekitar 100 orang. Mereka semua adalah pejuang Tiongkok, sebagian besar adalah murid Tiangong. Setelah Ye Bufan pergi, dia meninggalkan sumber daya pelatihan yang cukup untuk orang-orang ini, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Lin Zentian sudah menjadi orang kuat di alam gua kekosongan. Lin Zentian dan Zhang Dao keduanya berada di tahap penggabungan, dan Ding Meiki serta tim Suzaku semuanya telah mencapai alam pemurnian kekosongan. Tingkat budidaya prajurit yang tersisa agak rendah, tetapi mereka semua adalah orang kuat dalam tahap transformasi dewa. Kekuatan tim seperti itu tidak kalah dengan beberapa sekte besar di benua Kunlun, tetapi saat ini semua orang berdarah dan terluka. Ada darah di sudut mulut Lin Zentian, dan dadanya bahkan lebih berdarah. Situ Changkong adalah yang terluka paling parah, dan salah satu lengan kirinya telah hilang sama sekali. Namun meski begitu, mata orang-orang ini berkobar dengan semangat juang, dan mereka tidak berniat mundur. Lin Zentian tampak tegas dan berteriak dengan keras, "Semua keturunan Tiongkok, dengarkan perintah dan ambil tindakan demi kemanusiaan dan Tiongkok." Petik 2. Dia naik ke udara, meninggalkan sisanya. Salah satu lengan kanannya memegang pedang panjang, dan cahaya pedang yang tajam menyambar, membelah drone kematian yang melaju di depannya menjadi dua. Pada saat yang sama, sosok itu menyingkir, melewati serangkaian peluru meriam yang ditembakkan dengan cepat. Namun saat ini, pihak lain juga melancarkan serangan, dan tembakan artileri seperti tetesan air hujan. Sekalipun orang-orang ini kuat dan memiliki budidaya yang luar biasa, mereka tetap tidak dapat menghindari tembakan artileri yang begitu padat. Sebagai perbandingan, aura pelindung Lin Zentian dan lainnya relatif kuat. Meskipun mereka juga terluka, mereka hampir tidak mampu menahannya. Tetapi anggota tim Suzaku lainnya dan murid biasa Tiangong tidak dapat melakukannya. Dari waktu ke waktu, seseorang jatuh dari udara. Pertempuran ini berlangsung lebih dari setengah jam. Pihak Tiongkok menghancurkan hampir 1.000 pesawat dan ribuan tank dari pihak lain, namun korban jiwa juga sangat banyak. Setelah pertempuran berhenti, Lin Zentian dan yang lainnya kembali ke posisi mereka. Luka mereka sedikit lebih berat,
dan hanya 7 atau 80 dari ratusan murid yang tersisa. Negeri M sialan, keturunan bajak laut sialan, mereka pantas dimusnahkan. Teriak si Tu Cangkong. Saat ini, dia penuh amarah. Dulu, semua lawannya adalah manusia, tapi sekarang lawannya adalah makhluk baja tak bernyawa ini. Sekalipun mereka menang, tidak ada kegembiraan. Yang terpenting adalah benda-benda ini diproduksi secara berkelompok, hampir tanpa akhir. Sebulan yang lalu, terjadi perubahan yang menggemparkan di bumi, yang bisa dikatakan telah mengubah jalannya sejarah manusia. Ternyata keturunan bajak laut pimpinan negara M diam-diam membangun armada Mesya yang berjumlah jutaan, menggunakan tank tercanggih, drone tercanggih, senjata tercanggih, sekaligus memperkenalkan kecerdasan AI tercanggih. Menurut pemikiran mereka, dengan semburan baja yang begitu kuat, itu akan cukup untuk menyapu seluruh dunia dan menjadikan keturunan bajak laut sebagai hegemoni dunia. Apalagi China yang kini semakin kuat sudah menjadi duri bagi mereka. Tak berlebihan jika dikatakan target utama tim Mesya beranggotakan jutaan orang ini ada di sini. Semuanya berjalan lancar, tetapi Tuhan tidak dapat memprediksinya. Saat mereka melancarkan perang, kecerdasan AI yang memimpin tim Mesya ini memiliki pemikiran independen, pemikirannya sendiri, dan kesadaran kehancuran yang mengerikan. Dia menamakan dirinya Destruction dan ingin memusnahkan semua manusia di bumi dan membiarkan robot menguasai dunia. Gagasan untuk menghancurkan dunia tidak hanya menakutkan, tetapi kemampuannya juga sangat menakutkan. Ia dapat melumpuhkan seluruh dunia dalam sekejap melalui internet. Sejak saat itu, sistem tenaga menjadi tidak dapat digunakan, sistem komunikasi dihapuskan, sistem transportasi lumpuh, dan semua senjata yang dikendalikan oleh komputer AI di semua negara memberontak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh dunia jatuh saat itu, bumi mengalami kekacauan total. Yang paling tidak beruntung tentu saja adalah penghasutnya, negara M. Di bawah aliran jutaan baja, dunia telah berubah menjadi neraka. Meskipun AI memiliki kesadaran diri, ia tidak memiliki emosi manusia, ia tidak mengetahui apa itu kasih sayang, dan tidak mengetahui apa itu kemanusiaan. Dari usia 8 tahun hingga bayi dalam buayan, tidak ada yang bisa membuat mereka menunjukkan belas kasihan. Awalnya, negara M adalah pulau besar yang terisolasi di luar negeri. Pada hari kerja, Anda dapat mengandalkan transportasi untuk melakukan perjalanan ke seluruh belahan dunia, tetapi ketika kecerdasan AI memberontak, semuanya berakhir. Pesawat tidak bisa dikendalikan dan kapal tidak bisa dikendalikan. Semua orang di pulau itu hanya bisa dibantai oleh semburan baja karena putus asa. Bagian terburuknya adalah, ini hanyalah permulaan, dan kemudian kehancuran dunia mulai membersihkan dunia. Kemanusiaan telah berkembang selama bertahun-tahun. Meskipun negara-negara memiliki angkatan bersenjata, sebagian besar dari mereka berada di bawah kendali komputer dan sekarang lumpuh total. Dan senjata-senjata yang tidak ada hubungannya dengan komputer tidak menimbulkan ancaman bagi jutaan Mesya. Akibatnya, berbagai negara berjatuhan satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Tiongkok yang mengandalkan para pejuang super kuat tersebut untuk nyaris menahan serangan tersebut. Lin Zentian memimpin bawahan Tiangong untuk menjaga perbatasan barat, sementara banyak orang kuat dari Istana Raja Naga yang ditinggalkan oleh Ye Bufan menjaga 4 arah lainnya. Namun bahkan setelah berhari-hari, kerugian besar tetap terjadi, dan momen paling berbahaya telah tercapai. Bab 4340 Bencana Manusia. Dibandingkan Si Tu Cangkong, Lin Zentian jauh lebih tenang. Saya ingin tahu seperti apa arah lainnya. Saya tidak tahu. Zhang Daoquan menggelengkan kepalanya. Lin Zentian menghela nafas, saya berharap Tuhan memberkati saya, Tiongkok. Dia adalah yang terkuat di antara rakyat dan telah mencapai tahap awal Dongsu. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, itu mudah, dan dia bahkan bisa pergi ke benua Kunlun untuk melarikan diri melalui lorong itu. Namun sebagai pemimpin Tiangong, dan sebagai orang yang melindungi Tiongkok, dia tidak akan pernah melakukan hal ini di saat krisis. Bocah itu Jiang Fangzhu tidak ada di sini saat ini. Jika dia ada di sini, situasinya akan jauh lebih baik. Ternyata Jiang Fangzhu sedang mengejar Ouyang Jing dia ke benua Kunlun. Bagaimanapun, dia sekarang berada dalam tahap kesengsaraan,
dan tidak akan berada dalam bahaya kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah dia pergi, bumi akan membawa bencana. Lin Zentian terdiam, yang dia pikirkan saat ini adalah putranya. Dulu, Ye Bufan akan selalu keluar saat Tiongkok dalam bahaya, termasuk perang salib terakhir. Tapi kali ini sepertinya tidak berhasil. Putraku naik ke dunia abadi dan tidak bisa kembali meskipun dia menginginkannya. Dia tidak takut mati, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa melihat putranya lagi sebelum dia meninggal. Zhang Daoquan tampak serius, saya ingin tahu apakah dunia terkutuk akan menggunakan telur jamur terhebat. Apa yang dia katakan bukanlah omong kosong. Bagaimanapun, pihak lain adalah robot. Mereka tidak punya keraguan sama sekali, dan dia juga tidak bermoral dalam metodenya. Belum lama ini, 10 di antaranya digunakan di negara M, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak untuk dihitung. Ekspresi Situ Cangkong sedikit berubah, seharusnya tidak mungkin. Zhang Daoquan menghela nafas, tidak ada yang tidak mungkin. Korps Mesha telah menderita kerugian paling besar di sini di Tiongkok, dan kemungkinan besar menggunakan senjata pamungkas. Baru saja selesai berbicara di sini, tiba-tiba ekspresi beberapa orang berubah drastis. Mereka melihat ke langit yang jauh dan melihat beberapa rudal menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menghantam Tiongkok. Supersonik, sial, ini telur jamur. Meski jarak misilnya masih jauh dan kini tampak hanya seperti titik hitam, tekanan yang sangat besar membuat mereka langsung mengerti bahwa ini adalah telur jamur. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, senjata termal biasa tidak akan memiliki perasaan krisis yang begitu kuat. Aku pergi. Lin Zentian mengucapkan dua kata dengan lembut, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jelas dia ingin memblokir telur jamur ini dari perbatasan negara. Dengan kekuatannya di tahap awal Dongsu, jika dia mengelak atau bahkan melindungi dengan seluruh kekuatannya, telur jamur tersebut mungkin tidak akan bisa melukainya. Tetapi jika Anda terburu-buru maju dan berjuang keras, kemungkinan besar Anda akan terjatuh. Tapi sekarang, dia tidak lagi terlalu peduli. Sekalipun dia mempertaruhkan nyawanya, dia tetap harus melindungi keselamatan Tiongkok. Aku ikut juga. Jenggot dan rambut Situ Cangkong tergerai, dan dia memegang pedang panjang dan siap bergabung dengan kelompok pertempuran. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Daoquan, yang terlihat seperti sudah mati. Dan pada saat ini, paksaan yang luar biasa turun dari langit, menahan tubuh ketiga orang itu erat-erat, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, mereka bertiga tercengang. Kekuatan ini terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka seperti bayi di depan kekuatan ini, tanpa perlawanan sedikit pun. Pada saat ini, 5 rudal supersonik semakin dekat, dan mereka dapat melihatnya dengan jelas dengan penglihatan mereka. Apakah Tuhan ingin menghancurkan Tiongkok? Hati Lin Zentian tenggelam ke dasar lembah, dan pada saat ini, dia melihat tangan besar menutupi langit dan matahari muncul di udara. Hanya dengan sedikit genggaman, kelima rudal itu tersangkut di telapak tangannya. Bang bang bang, 5 ledakan tumpul terdengar berturut-turut, dan semua orang terkejut. Sebagai manusia di bumi, tidak ada yang tahu betapa kuatnya telur jamur. Sekalipun diledakkan di udara, saya khawatir kerugiannya bagi Tiongkok pasti tidak kecil. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa ledakan dahsyat seperti itu tidak dapat menggoyahkan tangan besar di udara sama sekali. Ia masih tertahan erat bahkan tanpa adanya getaran. Kemudian celah ruang terbuka di udara, dan tangan besar itu langsung menghilang ke dalamnya. Waktunya sangat singkat, hanya 1 atau 2 detik, tetapi semua orang tercengang dan tercengang. Anda bisa memeras telur jamur dengan tangan dan dengan mudah membuka celah ruang. Kekuatan macam apa ini? Tidak ada yang bisa memikirkannya bahkan jika mereka berusaha keras, bahkan Jiang Fangzu, yang berada dalam masa kesengsaraan, tidak dapat melakukannya. Tepat ketika semua orang sangat terkejut, sosok tinggi dan tinggi muncul di depan semua orang. Ye Bufan lah yang kembali ke masa lalu. Melihat kemunculannya yang tiba-tiba, Lin Zentian terkejut pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Jika tekanan besar dari telur jamur belum sepenuhnya hilang sekarang, dia bahkan merasa seperti sedang bermimpi.
Xiao Fan, kenapa kamu kembali? Kita akan membicarakan urusanku nanti. Apa yang terjadi? Apakah negara M datang? Ye Bufan melihat ke bumi hangus di sekitarnya dan memikirkan telur jamur tadi tahu apa yang terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Negara M, tidak ada lagi negara M di dunia ini. Kembalinya dia dan kekuatan dahsyat yang baru saja dia tunjukkan membuat semua orang mendapat kesempatan, dan Lin Zentian menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Terakhir, dia berkata, keturunan bajak laut terkutuk itu selalu jahat, selalu ingin merampok negara lain, dan selalu ingin menghancurkan Tiongkok. Tidak apa-apa untuk membuat begitu banyak tim Mesia. Kuncinya adalah tidak terkendali. Ini hanyalah sebuah bencana, untuk umat manusia. Ada hal seperti itu. Situ Cangkong kemudian berkata, ya, kehancuran total negara kali ini adalah pembalasan dari Tuhan. Bu Fan juga terkejut. Dia baru pergi selama beberapa tahun, dan bumi telah mengalami perubahan yang begitu besar. Untungnya, saya kembali tepat waktu, kalau tidak saya akan mendapat masalah besar. Situ Cangkong berkata, nak, tidak apa-apa jika kamu kembali. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, biarkan aku yang menangani masalah ini. Setelah kembali ke bumi, Ye Bufan membuka Raja Naga bersama sebuah pemikiran. Tempel, dan melepaskan semua orang di dalam. Lin Zentian terkejut dan senang melihat begitu banyak orang dari Ying Ying Yan Yan. Yang paling penting adalah cucu perempuan saya juga ada di sana, dan dia terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Situ Cangkong sangat gembira melihat Situ Dianmo sama-sama bahagia, sementara Qin Cucu dan yang lainnya juga bersemangat untuk kembali ke kampung halamannya. Pada saat ini, sirene yang menusuk berbunyi, diikuti oleh serangan drone yang dahsyat dari kejauhan, dan tank lapis baja yang sangat banyak di darat tidak ada habisnya seperti belalang. Melihat adegan ini, Lin Zentian segera menjadi sangat gugup. Xiao Fan, biarkan semua orang segera bersembunyi. Jangan gugup, serahkan padaku. Menghadapi semburan baja di depannya, rasa dingin melintas di mata Ye Bufan. Sebagai leluhur suci tingkat 9, dia menekan kekuatannya ke tingkat terendah setelah kembali ke bumi, tetapi itu cukup untuk menghadapi tim Mesia di depannya. Ketika teknik kontrol udara Qian Kun diluncurkan, tim Mesia yang masih dipenuhi dengan niat membunuh seketika sepertinya tidak bisa bergerak dan berhenti di situ, tidak bisa bergerak lebih jauh.